Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu tetap semangat ya. Kali ini kita akan menjelajahi salah satu periode penting dalam sejarah Islam, yakni masa kekhalifahan Bani Umayyah. Mari kita telusuri kejayaan dan kemegahan dinasti Umayyah yang pernah memimpin dunia Islam ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Miratul Khairat dengan NIM 22010101 kelas 4A Prodi Pendidikan Agama Islam. Langsung saja kita mulai pada materi pembahasannya. Dinasti Bani Umayyah, kerajaan Islam penguasa Asia, Afrika, dan Eropa. Didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Bani Umayyah ini terbagi ke dalam dua wilayah. Yang pertama, dinasti Bani Umayyah di Damaskus pada tahun 661 hingga 750 Masehi. Yang kedua, dinasti Bani Umayyah di Andalusia pada tahun 756 hingga 1031 Masehi. Dinasti Bani Umayyah berdiri selama 90 tahun dengan Damaskus sebagai ibu kota pemerintahannya. Daulah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 14 Hijriah atau 661 Masehi. Ia sekaligus menjadi seorang khalifah pertama pada daulah tersebut. Selama 90 tahun memerintah, Daulah Bani Umayyah mengalami pergantian khalifah atau pemimpin sebanyak 14 kali. Di antaranya Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, dan Marwan bin Muhammad. Pada saat Daulah Umayyah diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangat tentram, makmur, dan tertib. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun, tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya, benua Eropa yakni Spanyol. Kota-kota yang dapat dikuasai diantaranya Cordoba, Sevilla, Elvira, dan Toledo. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pirenia. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi. Dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, yakni Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, kemudian Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, yakni Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah. Dinasti Bani Umayyah mengalami perkembangan yang pesat, yakni yang pertama di bidang kebudayaan. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dan peralatannya di sepanjang jalan. Yang kedua, Muawiyah bin Abu Sufyan juga menjadikan hakim, qadhi menjadi profesi tersendiri. Yang ketiga, Abdul Malik bin Marwan mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Serta yang keempat, memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Kemudian selanjutnya pada perkembangan kebudayaan, Al-Walid bin Abdul Malik meningkatkan pembangunan, di antaranya yang pertama membangun panti-panti untuk orang yang cacat dan pekerjaannya digaji secara tetap oleh negara. Yang kedua, membangun jalan raya yang menghubungkan antara daerah kekuasaan. Serta yang ketiga, membangun pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, serta masjid-masjid yang megah. Selain di bidang kebudayaan, dinasti Bani Umayyah juga mengalami perkembangan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu agama, Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan yang pesat. Yang kedua, ilmu sejarah dan geografi. Ubaid bin Syariah al-Jurumi berhasil menulis berbagai peristiwa penting. Yang ketiga, ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, sorof, dikembangkan terus.
Kemudian bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Dinasti Bani Umayyah telah memimpin selama setengah abad. Dalam masa pemerintahannya, dinasti Umayyah telah meninggalkan beberapa peninggalan yang fenomenal bagi sejarah Islam. Salah satu peninggalan sejarah dari dinasti Bani Umayyah adalah Masjid Agung Umayyah yang berdiri di Damaskus, Suriah. Masjid Umayyah di Damaskus, Suriah menjadi salah satu masjid tertua dan terbesar di dunia. Sebelum digunakan sebagai Masjid Umayyah, bangunan ini dulunya adalah tempat pemujaan bangsa Yunani dan berubah menjadi gereja, serta tempat penyembah dewa Jupiter. Masjid Bani Umayyah disebut juga sebagai tempat suci keempat dalam Islam, peninggalan dinasti Umayyah dari masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Masjid ini dikelilingi tembok setinggi lebih dari 15 meter. Bangunan ini memiliki 3 menara, 3 kubah, dan 4 pintu mihrab. Masing-masing kubah di Masjid Bani Umayyah diberi nama-nama khusus. Seperti di sebelah barat merupakan kubah terbesar, disebut Kubah Aisyah, sebelah timur bernama Kubah Zainal Abidin, dan tembok berhiaskan mozaik dan permata serta gapura. Sebelum menjadi masjid, bangunan ini adalah Gereja Saint John Baptist Basilika Johannes, tempat menyembah dewa Jupiter, yang interiornya dikerjakan oleh seniman Yunani dari Konstantinopel. Di dalam Masjid Umayyah, hingga kini masih terlihat peninggalan-peninggalan gereja, seperti di sumur tempat pembastian bayi-bayi. Sebelum menjadi gereja, bangunan ini merupakan tempat pemujaan bangsa Yunani yang dibangun tahun 1000 sebelum Masehi. Pembangunan masjid terbesar di abad ke-8 Masehi ini melibatkan seniman dan tukang bangunan dari berbagai negara, seperti Persia, India, Afrika Utara, Mesir, dan Bizantium. Masjid Umayyah dalam bahasa Arab disebut Al-Jami' Al-Umawi atau dikenal dengan Masjid Raya Damaskus. Masjid Umayyah juga menjadi karya fenomenal dalam bidang arsitektur di era kekhalifahan yang menjadi simbol kejayaan dan kebanggaan peradaban Islam. Arsitektur masjid juga mirip dengan tipe bangunan Masjid Nabawi di Madinah. Desain di dalam Masjid Umayyah mengambil inspirasi dari sebuah ayat Al-Quran yang menggambarkan surga dengan kamar-kamar yang tinggi dan sungai yang mengalir. Di tengah masjid juga terlihat mimbar imam. Mimbar aslinya telah terbakar, tetapi kemudian dibuat kembali. Walaupun telah berusia ratusan tahun, namun tetap kokoh. Sejak dibangun tahun 715, masjid ini pernah 3 kali mengalami kebakaran besar, yakni dimulai pada tahun 1609, kemudian tahun 1401 setelah penaklukan atas Damaskus, dan yang paling dahsyat terbakar pada tahun 1893. Tetapi hingga kini Masjid Umayyah masih berdiri tegak. Setelah kita mempelajari sejarah berdirinya dan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus, kita dapat memetik pelajaran penting. Adapun hikmahnya yang didapat yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mencontoh semangat menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan warna kulit, negara, suku, bangsa, dan lainnya. Yang kelima, memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara. Kemudian selanjutnya, menumbuhkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Kemudian selanjutnya, mencontoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Serta yang terakhir, menumbuhkan semangat cinta tanah air dan membangun bangsa. Itulah tadi pembahasan kita pada hari ini mengenai sejarah dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat menumbuhkan semangat teman-teman ya untuk selalu belajar menuntut ilmu. Sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman semua terkait dengan materi tadi. Keadaan negara sangat tentram, makmur, dan tertib. Umat Islam merasa nyaman dan hidup bahagia ketika dipimpin oleh Walid bin Abdul Malik. Pada 10 tahun kepemimpinannya, wilayah diperluas ke Afrika Utara menuju wilayah barat daya Eropa. Infrastruktur dibangun dengan megah. Dia membangun rumah jompo dan panti asuhan serta Masjid Al-Umawi di Damaskus. Nah, pertanyaannya,
Nilai apa sih yang dapat dipetik pada kisah perjuangan tersebut yang dapat diteladani? Apakah jawabannya A atau B atau C ataukah D? Demikianlah perjalanan menarik yang telah kita telusuri bersama mengenai sejarah dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Dari awal sejarahnya, kemajuan peradaban yang dicapai hingga peninggalan-peninggalan fenomenalnya, Bani Umayyah telah meninggalkan jejak yang begitu mendalam dalam sejarah peradaban Islam. Semoga pembelajaran kita pada hari ini tidak hanya menambah wawasan bagi kita, tetapi juga dapat menginspirasi kita untuk lebih menghargai warisan sejarah yang kaya ini. Terima kasih telah menyimak hingga akhir dan sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.